Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kali ini bisa hadir untuk meningkatkan potensi kita sebagai tenaga atau sebagai insan pendidik. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang salah sebagai kita hormati, semuanya Ustaz kita, selalu sebagai kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku kepala sekolah ingin merefleksikan program pengembangan kompetensi dan melihat kemampuan dan potensi dari ustazah kita dalam mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Untuk itu kita harus presentasi di depan kita bersama. Pada wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan Ibu Ustaz ingin presentasikan terkait kegiatan pembelajaran guru di sekolah dasar. Topik hari ini mungkin kita sering temui ya, di dalam pembelajaran yang sangat penting. Jadi sebagai guru sekolah dasar, kita menjadi penting untuk menarik minat dan bakat peserta didik kita untuk menambah pemahaman peserta didik kita. Makanya kita sebagai seorang guru perlu merancang namanya media pembelajaran yang menarik, sehingga nanti proses belajar belajar itu menjadi lebih efektif dan sangat menyenangkan bagi peserta didik. Nah, mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu ada beberapa media pembelajaran yang bisa kita kembangkan. Yang pertama itu ada media pembelajaran visual. Mana media pembelajaran visual yang dapat kita gunakan bisa berupa gambar, poster, diagram, video, slide presentasi, dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah media pembelajaran audio. Karena media pembelajaran audio ini kita dapat menggunakan rekaman suara, musik, ataupun podcast atau yang lainnya. Ketiga itu adalah media audio visual. Ini penggabungan antara gambar dan juga suara. Itu bisa berupa video yang kita lihatkan dari media pembelajaran di YouTube, ada film, ada televisi interaktif. Yang keempat itu ada yang namanya headphone. Kalau headphone itu adalah media pembelajaran yang secara offline atau bisa dipegang oleh siswa. Itu sekitar objek nyata, alat peraga. Contohnya pada pembelajaran IPAS, kita bisa gunakan dan menggunakan listrik dan yang lainnya. Itu yang langsung dikerjakan oleh siswa, sehingga nanti memang dapat menarik perhatian siswa. Pembelajaran juga menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penggunaan media pembelajaran. Tentu kita tahu penggunaan media pembelajaran sama bermanfaat dalam pembelajaran. Yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa menggunakan media pembelajaran yang menarik, itu dapat meningkatkan antusias dan juga semangat siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memperjelas materi pembelajaran. Di mana media pembelajaran yang digunakan guru nantinya itu dapat memberikan konsep dan abstrak menjadi lebih konkret kepada siswa. Terus siswa dapat melihat langsung seperti apa materi ini dalam kehidupan mereka. Selanjutnya itu adalah mendorong keterlibatan, yaitu siswa lebih aktif dan juga aktif dalam pembelajaran dan juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada yaitu memilih media pembelajaran yang tepat. Seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik peserta didiknya. Ketika guru sudah tahu bagaimana karakteristik peserta didiknya, guru dapat mengembangkan atau memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Yang pertama yang harus diperhatikan dulu, sesuaikan dulu terlebih dahulu media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti media yang digunakan tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mau sebaik apa media pembelajaran, ketika tidak mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat membantu pembelajaran tersebut. Makanya penting bagi guru, lihat dulu media ini bisa nggak mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, media tersebut mudah digunakan. Cari media yang paling mudah digunakan, jangan sampai nanti ketika medianya sudah bagus, ternyata gurunya susah untuk menggunakan medianya. Jadi tujuan yang tadi sebelumnya sudah media ini cocok dengan tujuan, tapi tidak bisa digunakan guru, tentu ini membuat kesulitan dalam pembelajaran. Makanya penting guru itu harus tahu dulu media ini mudah nggak digunakan, sedangkan atau membutuhkan keahlian yang khusus atau bagaimana. Makanya penting guru tahu dulu bagaimana penggunaan medianya. Selanjutnya, media itu harus menarik dan interaktif. Tentu, kalau media tersebut tidak menarik, siswa juga tidak tertarik untuk menggunakan media tersebut untuk memperhatikannya. Makanya guru perlu merancang media pembelajaran yang menarik minat
tingkat keterlibatan siswa, sehingga nanti pembelajaran dan penggunaan media itu digunakan secara efektif. Selanjutnya, sesuaikan dengan materi pembelajaran. Media yang digunakan harus disesuaikan dengan materi pembelajaran atau konteks pembelajarannya, sehingga nanti media yang digunakan itu relevan dan dapat membantu menjelaskan kepada peserta didik bagaimana penggunaan media itu dengan baik. Selanjutnya yaitu adanya pengembangan media pembelajaran sederhana. Pengembangan media pembelajaran sederhana sangat diperlukan karena kalau media itu intinya sederhana bisa digunakan dan juga membantu pembelajaran. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu kebutuhan, pemahaman kebutuhan atau karakteristik siswa. Setelah kita pahami kebutuhan karakteristik siswa kita, baru kita desain dan produksi media tersebut. Banyak sekarang platform platform online atau media grafis yang bisa kita gunakan untuk mendorong media pembelajaran ini. Kita bisa rancang dengan pembelajaran yang efektif. Ketiga, uji cobakan dan evaluasi media. Kita perlu adanya uji coba media supaya nanti kita bisa apakah media ini bisa digunakan ke depannya atau tidak. Dan kemudian setelah kita uji coba, kita bisa evaluasi, oh ternyata perlu ada perbaikan di sini. Jadi kita bisa kembangkan kembali media tersebut, jadi media tersebut lebih bisa membantu dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada namanya integrasi media dalam proses belajar mengajar. Setelah media itu kita produksi dan kita buat, kita perlu adanya namanya penyerapan media tersebut dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita persiapkan, pastikan media pembelajaran tersebut siap digunakan. Kita pastikan apa saja yang diperlukan untuk media tersebut digunakan, kita kondisikan terlebih dahulu. Kemudian, pengenalan dan jenis penggunaan media. Jadi setelah media itu kita perlihatkan kepada siswa, kita kenalkan bagaimana cara penggunaan medianya, apa saja yang akan didapatkan setelah menggunakan media, sehingga nanti media yang telah kita produksi itu bisa digunakan oleh siswa. Yang ketiga, implementasikan. Kemudian kita sebagai guru gunakan media tersebut secara terstruktur selama proses pembelajaran. Jadi kita tentukan kapan siswa itu menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Di sini kita tinjau efektivitas penggunaan media pembelajaran yang telah kita buat ini. Lakukan perbaikan untuk penggunaan media pembelajaran berikutnya. Media pembelajaran yang kita buat atau produksi tersebut tidak hanya dipakai hanya satu kali, tidak. Media pembelajaran tersebut bisa kita gunakan beberapa kali. Mungkin dengan mata pelajaran yang berbeda, tapi tentunya sesuai dengan langkah yang tadi. Dia dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada aplikasi yang bisa kita gunakan dalam penggunaan media pembelajaran. Sebenarnya banyak aplikasi yang digunakan ini hanya sebagian kecil saja yang biasanya guru banyak gunakan. Yang pertama itu adalah Canva. Canva itu adalah media desain grafis yang sangat membantu guru dalam membuat PPT, kemudian membuat media pembelajaran yang interaktif. Itu sangat memudahkan guru. Di mana Canva itu dapat diakses dengan mudah oleh guru. Bahkan ada fitur-fitur mungkin yang berbayar di Canva ketika kita login dengan akun guru mengajar, itu fiturnya itu jadi gratis dan guru itu lebih mudah untuk mendesain. Kemudian ada aplikasi untuk video, itu bisa pakai webphone. Webphone itu adalah aplikasi membuat video animasi yang bisa digunakan guru. Kemudian ada namanya Wattpad. Wattpad itu adalah aplikasi dia berbentuk games, bisa dari TTS atau yang lainnya, nanti bisa memudahkan guru dalam melakukan evaluasi. Kemudian ada namanya Edupoply. Edupoply ini aplikasi sama mungkin dengan Wattpad, tapi dia juga lebih menarik, dia punya fiturnya sendiri, sehingga nanti evaluasi pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Siswa tidak merasa terbebani dengan adanya evaluasi atau tes setelah pembelajaran. Kemudian dari ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran yang menarik itu sangat penting dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa di sekolah dasar. Mungkin sarannya untuk para guru itu perlu merancang dan terus berinovasi mengembangkan media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi sebagus apa medianya ketika itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak memperhatikan siswa, nanti tujuan pembelajaran itu akan sulit tercapai. Makanya guru perlu melakukan pengembangan media pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif dan tentunya disesuaikan dengan siswanya. Kemudian ini ada beberapa implementasi kegiatan yang dilakukan di kelas. Ini rangkaian seri data awal di bentuk media nyata yang waktu itu digunakan di kelas 5. Ini sangat membantu siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Siswa merangkai langsung. Kemudian ada yang permainan page online. Ini yang evaluasi yang menyenangkan bagi siswa. Karena siswa tersebut tidak maksa kalau mereka sedang dilakukan evaluasi karena pembelajarannya sangat menyenangkan.
Kemudian, ini adalah bentuk aplikasi yang digunakan. Ini adalah contoh. Saya pernah merancang LKPD matematika di kantor. Ini seperti observasi, jadi siswa langsung mengamati. Jadi siswa mengamati, kemudian siswa membuat penyajian data dari data atau pengamatan siswa. Kemudian ada permainan ataupun evaluasi yaitu di offline. Di sini siswa bisa mengerjakan secara langsung bersama kelompok. Jadi pembelajarannya dari kita memberikan soal, nanti siswa menjawab. Kalau dia betul, kalau jawabannya betul, maka dia nanti kodenya nggak tenggelam. Nanti kalau udah habis soalnya, nanti akan sampai pada daratan. Jadi dia lebih menyenangkan bagi siswa, dan siswa tidak merasa kalau mereka itu sedang melakukan evaluasi. Mungkin sekian yang dapat disampaikan terkait berbagi tentang penggunaan media pembelajaran. Bahkan kalau misalnya ada salah kata, mungkin sekian, terima kasih. Dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah Monita, alhamdulillah tadi saya melihat Ustazah sudah presentasi ya terkait dengan penggunaan media pembelajaran di dalam kelas ya gitu. Jadi pertama saya berikan apresiasi nih gitu atas inisiatif Ustazah yang sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai media. Tadi saya melihat Ustazah sudah cukup banyak gitu ya media-media pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan berbagai aplikasi, sehingga saya lihat peserta didik aktif, mereka penuh semangat, semuanya terlibat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Saya yakin ini kalau semua ustazah, semua guru-guru di Mutiara melaksanakan pembelajaran seperti ini dengan berbagai media pembelajaran, pastilah pembelajarannya akan menyenangkan, tujuan pembelajaran kita akan mudah tercapai gitu. Jadi ustazah, kira-kira dengan ustazah menerapkan media pembelajaran ini ada enggak kesulitan yang ustazah hadapi gitu, yang ustazah lalui atau kendala yang ustazah temui dalam menyiapkan media pembelajaran? Sebenarnya alhamdulillah tadi udah berbagi. Mungkin kalau terkait kendala ya Ustaz, itu kendalanya cuma terkait waktu saja Ustaz. Waktu untuk menyiapkan media pembelajarannya. Karena untuk menyiapkan media pembelajaran kita perlu dulu identifikasi Ustaz. Media pembelajarannya apa? Kemudian dilihat penggunaan media mana yang lebih cocok dan menarik untuk siswa. Terkait waktu saja yang kayaknya perlu kita perlu dipersiapkan Ustaz. Kemudian media pembelajaran yang digunakan tersebut dapat membantu pembelajaran Ustaz. Oke. Jadi selama ini ketika ustazah terkendala dengan waktu gitu ya, mengelola waktu atau manajemen waktu, kira-kira ustazah pengalaman selama ini menyiapkan media gimana gitu? Kalau sebelumnya ya Ustaz, itu bisa saat itu dengan sepulang sekolah Ustaz. Sepulang sekolah itu memang diluangkan waktunya untuk membuat media pembelajaran, sehingga besoknya bisa digunakan ketika pembelajaran Ustaz. Ya, jadi mungkin begitu ya Ustazah. Jadi memang pertama bisa kita cari di jam-jam kosong gitu ya. Di jam-jam kan kita ngajar juga, nanti ada guru bidang studi yang masuk gitu ya. Nanti Ustazah juga bisa manfaatkan waktu itu untuk pertama. Kemudian yang kedua nanti ya setelah pulang sekolah gitu ya. Artinya sebelum kita pulang kita siapkan dulu apa kira-kira besok yang mau kita ajarkan. Kita sudah siapkan media, kita sudah siapkan modul ajar kita gitu. Sehingga termasuk penilaiannya apa yang mau dilakukan, sehingga pembelajaran kita lebih siap gitu. Kemudian juga mungkin ustazah bisa juga diskusi ini. Nanti kalau ustazah terkendala gitu ya, kendala nanti saya juga bisa siapkan waktu untuk kita sama-sama menyiapkan media pembelajaran gitu. Kemudian oh ya, jadi selama ini ustazah melaksanakan pembelajaran gitu ya, pembelajaran dengan media-media yang kreatif gitu ya. Kira-kira apa ya perubahan yang signifikan gitu ya, yang sudah ustazah rasakan dengan adanya media pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Jadi Ustaz, kalau perubahannya dirasakan ketika telah menggunakan media pembelajaran tadi, yang pertama itu perubahan siswanya. Mungkin ada sebelum penggunaan media itu beberapa siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran, tapi ketika menggunakan media tersebut siswa itu menjadi tertarik Ustaz. Mereka ikut dalam pembelajaran, jadi pembelajarannya itu menjadi menyenangkan dan semua siswa itu terlibat aktif di dalam pembelajaran.
Berarti memang ketika kita lihat ya, media pembelajaran ini sangat mendukung ya seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Artinya kita sebagai seorang guru memang harus punya ide, punya inisiatif, punya kreativitas untuk menyiapkan media pembelajaran, sehingga memang tujuan-tujuan pembelajaran itu yang kita laksanakan bisa tercapai dengan baik. Tentu di samping yang Ustazah jelaskan tadi, tentu kita sesuaikan juga dengan karakteristik siswa kita ya. Oke, baik Ustazah Monita, kalau saya perhatikan ini sudah sangat luar biasa gitu ya, sudah sangat bagus. Nanti tinggal Ustazah tingkatkan lagi gitu. Dan saya juga minta nanti Ustazah kita explore ya, kita berikan ke kawan-kawan semuanya gitu ya, sehingga nanti kita juga bisa berbagi, sehingga nanti guru-guru di Mutiara mereka punya ide, punya kreativitas dalam menyiapkan media pembelajaran. Itu kayak aplikasi kan tadi banyak tuh ya, yang juga bisa digunakan di setiap mata pelajaran gitu. Itu mungkin Ustazah, harapan saya nanti Ustazah bisa lebih ke depan, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap selalu menjadi inspirator ya, inspirasi bagi kawan-kawan yang lain, sehingga pembelajaran kita bisa lebih menyenangkan. Insyaallah lelah kita hari ini kita akan berbuah manis. Itu saja mungkin Ustazah Monita. Terima kasih telah berbagi juga telah melaksanakan pelajaran yang sebaik-baiknya. Semoga Ustazah selalu sehat dan Allah mudahkan dalam mencapai pembelajarannya. Itu saja, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama.